Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa sirri sarifi syairi asma'i wa syifat wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahlil baitihi. Saudaraku, sahabat-sahabatku dalam mawas diri di Baitullah. Pada malam ini kita akan membuka lagi kitab Al-Hikam, Intisari Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelum membuka kitab ini, alangkah lebih baiknya kita bertawasul kepada beliau yang menulis, dan sebelumnya juga bertawasul kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Ila hadrati Mustafa khususan Rasulullah SAW. Sayyidullahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ilmi firman wanjukni fahmah. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bab Baik, saya baca. Ibadah adalah merupakan hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya. Adalah suatu sudah semestinya dan sudah sewajarnya apabila yang memiliki menuntut hak kepada yang dimiliki. Dengan demikian juga dengan Allah, maka sudah semestinya pula Dia menuntut haknya kepada manusia, yakni berupa ibadah. Dua hal yang dituntut seorang muslim. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kita dituntut supaya untuk bermakrifat kepada Allah, mengenal sekenal-kenalnya kepada Allah sendiri. Dan yang kedua, kita dituntut berittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dua hal itu yang tak boleh lepas. Jadi ada korelasinya dengan bab yang kita buka pada malam ini. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah membonceng himar Rasulullah SAW, himar, keledai. Lalu beliau bertanya kepadaku, hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa Rasuluhu lam. Maka sabda Rasulullah SAW, hak Allah atas hambanya yaitu hendaknya mereka menyembah Allah dan janganlah menyekutukan Dia dengan segala sesuatu. Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia dari setetes air mani, kemudian dilahirkan ke dunia dalam keadaan telanjang bulat dan tidak punya apa-apa. Kemudian diberi kekuatan, dicukupinya kebutuhan-kebutuhan, dan disempurnakan pula kenikmatan-kenikmatan baginya. Oleh karena itu, tidaklah aneh dan tidak pula berlebih-lebihan apabila Allah yang telah menciptakan dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia berhak disembah, kan? Tidak pula berhak disembah, dibodohi, dimintai pertolongan, dijadikan tempat bergantung. Ada kalimat dibodohin. Jadi selama ini kalian menuntut ilmu agama, kalian datang ke majelis-majelis ilmu, tapi sama sekali kalian tidak memenuhi kewajiban sebagai hamba.
Sementara di sini apa nih? Adalah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba. Haknya Allah apa? Rasulullah SAW aja sendiri contohnya, banyak sekali orang yang menjalankan laku marifat dengan hebatnya dari ria, dengan hebatnya berutayan kata-kata yang penuh isyarat makna, tapi tidak sholat. Oke lah, mau ngakunya sholat doim. Ini namanya sholat doim kan pasti ada niatnya, ada tata caranya. Yang utama ini Rasulullah tuh beritiba kita disuruh dituntut sholat fardu yang 5 waktu itu. Penuhi hak Allah di situ, ya kan? Jangan sampai lupa di situ. Sehebat apapun wirid yang kamu ucapkan pasti akan mendapatkan kelebihan. Dan engkau akan disebut orang yang berkeramat atau berkaromah. Tapi ada yang lebih utama, yaitu istiqomah. Karena istiqomah lebih utama daripada karomah. Istiqomah yang bagaimana? Karena di sini almarhum bapak saya, almarhum Pak Dedi Rosadi, mengatakan bahwa ya kamu percuma punya ilmu tinggi kalau kamu sholat gak 5 waktu. Paling tidak istiqomah. Itu yang utama. Dan patokan utama ketika melihat seorang guru sesuai arahan dari keluarga dan orang tua saya, lihat itu gurunya sholat 5 waktu enggak, itu yang paling sederhana. Kenapa dari situ? Ya oke lah, karena pada dasarnya kita bukan lihat dia jahirnya aja tuh nggak sholat tapi batinnya sembahyang. Ya kan apa yang terlihat pasti tersirat di dalam hati, dan yang tersirat ini kita otomatis merespon. Dia beritiba kepada Rasulullah SAW yang mendapati mandat untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu pada saat Isra dan Mi'raj itu kuncinya. Lanjut di sini. Jadi intinya kalau kalian berusaha jangan sampai membodoh-bodohi Allah itu sendiri, karena Allah tidak mungkin dibodohi. Karena segala sesuatu itu bukan untuk Allah sih, karena Allah tidak membutuhkan sesuatu dari kita. Tapi Allah ibaratnya menuntut haknya dari kita. Itu intinya. Kan kita yang perlu sesuatu pada zat wajibal wujud yang menguasai segala alam semesta raya ini. Di sini coba kita buka filman Al-Baqarah ayat 2122. Kebetulan buku ini tidak ada ayatnya, langsung artinya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu terpelihara. Zat yang telah menjadikan bumi ini buat kamu sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan ia turunkan air hujan dari langit, lalu dengan perantaraan air itu ia keluarkan buah-buahan sebagai rizki buat kamu. Oleh karena itu janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal kamu tahu. Itu kuncinya. Nah, lanjut dibahas oleh Syekh Ibnu Utsailah. Akan tetapi yang lebih aneh dari yang paling aneh dan yang lebih mengherankan dari yang paling mengherankan adalah kebanyakan dari manusia tidak mau beribadah kepada Zat-Nya yang telah menciptakannya, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan yang telah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan baginya. Sehubungan dengan hal ini Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Aku Allah, jin dan manusia berada dalam berita yang besar, yaitu aku menjadikan manusia tetapi dia menyembah selain aku. Aku yang memberinya rizki tetapi dia berterima kasih kepada selain aku. Budi baikku kepada manusia terus mengalir, tetapi kejahatan mereka kepadaku terus menjadi-jadi. Aku mencintai mereka dengan nikmatku. Aku mencintai mereka dengan nikmatku, padahal aku tidak butuh kepada mereka. Tetapi mereka kemudian menentang aku dengan berbagai kedurhakaan, sedang mereka merupakan makhluk yang paling membutuhkan aku. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ibadah itu pada prinsipnya sudah merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi manusia. Dalam arti yang dituntut itu adalah tujuannya, bukan cara atau sarananya.
yakni derajat yang pokok dalam ibadah itu mengerjakan perintah-perintahnya dan memenuhi hak-haknya. Ini jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.